tenang mulai terabaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning my students. How are you today? Yeah, I hope you are fine and good healthy. And I hope Allah always be with you. Amin. Because of the coronavirus or COVID-19, we cannot go to school, we cannot learn together in the class. And then our material and our learning at the home be online. Okay, today I would like to give you a material about modal auxiliary verb. Nah, apa sih modal auxiliary verb? Nah, modal auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu yang artinya kata-kata seperti can, could, may or might, must, will, should, shall, and would adalah kata yang digunakan untuk membantu pembentukan suatu kalimat yang terdapat kata kerja utamanya. Nah, modal auxiliary verb ini sering kita temui dalam percakapan sehari-hari. Kita bahas auxiliary verb yang pertama, yaitu adalah kata can. Kamu pasti sering mendengar kata can. Can itu bisa diartikan sebagai bisa, dapat, dan mampu. Atau boleh. Can itu ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsinya sebagai kesanggupan. Contoh kalimatnya seperti ini. I can the greeter. I can the greeter. Nah, yang kedua adalah she can speak English well. She can speak English well. Nah, di situ terdapat kata can. Dan can tersebut adalah suatu kesanggupan di mana dia bisa bermain gitar dan di mana dia bisa berbahasa Inggris. Jadi can yang kita harus garis bawahi adalah can yang berarti kesanggupan. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, fungsi dari can itu adalah bisa digunakan sebagai permintaan izin. Nah, jika kamu ingin meminta izin kepada seseorang, nah kamu juga bisa menggunakan kata can. Contohnya, can I eat here? Bolehkah saya makan di sini? Can I borrow your money? Bolehkah saya pinjam uang kamu? Nah, can di sini mempunyai arti bolehkah, karena can di sini ditempatkan di awal kalimat. Jadi yang tadi saya bilang bahwa can itu artinya bisa dapat, bisa, bolehkah. Nah, itu. Dan can yang ketiga itu berfungsi sebagai menyatakan permintaan. Nah, contohnya seperti ini. Can you help me? Nah, kamu pasti sering dengar yang namanya can you help me, artinya bisakah kamu membantu saya? Can you open the door for me? Bisakah kamu membukakan pintu untuk saya? Nah, di situ can itu berfungsi sebagai permintaan. Ya, modal auxiliary yang kedua yaitu could. Could itu adalah verb kedua dari kata can kalau dilihat dari rentang waktunya. Nah, tapi dalam modal auxiliary could ini bisa dikatakan lebih sopan daripada can. Namun artinya sama, tapi posisinya atau maknanya lebih sopan dengan menggunakan kata could. Nah, sekarang yang ketiga, modal auxiliary verb yang ketiga yaitu may or might. Nah, may or might ini adalah digunakan untuk meminta izin di mana kita belum mengenal seseorang yang kita ajak bicara. Contohnya seperti apa? Contohnya, may I have another cup of coffee? Of course. Bolehkah saya meminta secangkir kopi yang lain? Nah, di situ ada kata may. Nah, may di sini menandakan bahwa pada saat kita berbicara, kita belum begitu mengenal atau belum begitu akrab dengan yang diajak bicara. Contoh yang kedua adalah, may I have a look at this report? Bolehkah saya melihat laporan ini? Nah, di situ juga ada kata may yang mempunyai arti yang sama dengan contoh yang pertama. Fungsi yang kedua, may juga bisa berarti semoga atau harapan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Contohnya seperti ini. May you both be happy forever. Semoga kamu berdua bahagia selamanya. Yang kedua adalah, may God always be with you. Semoga Tuhan selalu bersama kamu. Nah, di situ may mempunyai arti semoga atau harapan yang bisa kita gunakan ketika kita mau mendoakan seseorang atau mendoakan diri kita sendiri. Nah, yang keempat yaitu pembahasan tentang modals auxiliary must. Modals auxiliary must itu yang pertama bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat penting. Contohnya misalkan begini.
she must go to school every day. Nah, must di situ adalah berfungsi sebagai penekanan yang diharuskan bahwa dia harus pergi ke sekolah setiap hari. Contoh yang kedua yaitu you must sleep now. Tomorrow morning at 6 you have to go to work. Nah, di dalam kalimat ini juga you must sleep now. Kamu harus tidur sekarang juga artinya. Nah, di situ berarti must berfungsi sebagai kata yang sangat menekankan kepada seseorang untuk harus melakukan. Must yang kedua berfungsi sebagai penekanan. Nah, contohnya I must say, saya harus mengatakan you are looking beautiful, kamu terlihat cantik. Yang kedua, I must admit, I love her so much. Saya harus mengakui jika saya sangat mencintai dia. Must-nya tersebut adalah suatu penekanan atau suatu keinginan yang harus diutarakan. Oke, pembahasan pada kesempatan hari ini saya rasa cukup. Nah, itulah 4 contoh dari models auxiliary yang telah kita bahas, yaitu can, could, might or might, dan must. Untuk model auxiliary selanjutnya nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Nah, I think enough for today. Jika kamu belum paham dengan materinya, kamu bisa WA saya, kamu bisa menghubungi saya kapanpun, dimanapun. Insya Allah saya akan selalu membalas jika pertanyaan tersebut berkaitan dengan pembahasan pada kesempatan kali ini. Oke. So let's say hamdalah to close our class. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget always learning, don't forget always reading, because hidup kita tanpa belajar maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang berguna. Jadilah orang yang berguna dimanapun kamu berada. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi